Baik, materi perkuliahan kita pada hari ini adalah tentang dasar-dasar perpetaan. Tidak seperti rencana saya kemarin yang ingin menyampaikan materi tentang pengukuran di atas peta. Karena minggu kemarin kita sudah membahas tentang sistem koordinat, khususnya sistem koordinat UTM ya. Tapi kalian tidak bisa melakukan pengukuran di atas peta sebelum memahami peta itu sendiri apa gitu. Makanya hari ini tidak sesuai rencana kemarin yang seharusnya pengukuran di atas peta. Jadi kalian harus ngerti dasar-dasar perpetaan itu sendiri. Baru minggu depan, insya Allah materinya adalah tentang pengukuran di atas peta. Nanti ngukur jarak datar, ngukur azimut, ngukur kemiringan lereng, dan sebagainya. Nah, hari ini kita membahas tentang dasar-dasar perpetaan atau dasar-dasar kartografi. Ingat, jangan sampai salah perpetaan ya, bukan pemetaan. Di awal kuliah kemarin sudah saya jelaskan apa perbedaan antara pemetaan dan perpetaan. Kalau pemetaan itu bahasa Inggrisnya adalah mapping. Pemetaan adalah mapping. Itu adalah proses pembuatan peta. Jadi kalau kalian sedang survei lapangan, mengambil data untuk membuat peta, maka itu bisa disebut sebagai mapping. Proses pembuatan peta. Tapi kalau perpetaan, bahasa Inggrisnya adalah kartografi. Kartografi adalah ilmu tentang hal-hal yang berhubungan dengan peta. Jadi kalau perpetaan itu ilmunya, kalau pemetaan itu proses pembuatan peta. Jangan sampai salah. Baik, kita mulai. Kita mengenal dulu peta itu apa. Baik, ada banyak definisi peta. Di beberapa literatur memberikan definisi yang mungkin redaksinya berbeda-beda. Tetapi ya isinya sama saja, kurang lebih sama isinya gitu. Karena tergantung sudut pandang saja. Ini saya ambil definisi standar yang dirumuskan oleh ICA. ICA itu adalah singkatan dari International Cartographic Association. Jadi semacam organisasi atau asosiasi pakar kartografi internasional. Nah, kalau kalian mau buka websitenya bisa dibuka itu www.ica.org. Kalian bisa lihat sendiri nanti definisi peta di sana. Ini adalah definisi peta, bukan perpetaan ya. Definisi peta atau map menurut ICA yang didefinisikan tahun 1973. Peta adalah suatu representasi atau gambaran unsur-unsur atau kenampakan-kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa dan umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Nah, ada beberapa yang dicetak tebal di sana, yaitu dipilih bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Itu adalah kata kunci dari peta. Artinya peta itu nanti harus memenuhi syarat-syarat itu. Baik, kita bahas dulu secara keseluruhan definisi peta. Yang pertama, dia adalah gambaran unsur-unsur atau kenampakan abstrak. Abstrak itu berarti sesuatu yang tidak nyata. Nah, peta itu menggambarkan unsur, artinya sesuatu objek yang nyata, benar-benar ada, bisa dilihat bendanya di atas permukaan bumi, ataupun benda yang sifatnya abstrak. Jadi bendanya tuh nggak ada di atas permukaan bumi. Kalau yang bendanya ada di atas permukaan bumi, misalnya peta hutan, jelas hutan ada objeknya di atas permukaan bumi. Atau peta jenis tanah, tanahnya bisa kita lihat di permukaan bumi. Peta jaringan jalan, jalannya bisa kita lihat di atas permukaan bumi. Nah, itu unsur namanya. Tapi ada juga peta itu yang menyajikan informasi yang sifatnya abstrak, artinya ada di atas peta, tapi di lapangan objeknya nggak bisa dilihat. Nah, coba kalian berpikir dulu, kira-kira objeknya apa? Ada di peta, tapi justru nggak ada di lapangan. Oke, saya kasih waktu 1 menit, coba untuk berpikir dulu. Sudah ada yang ketemu? Oke, coba untuk berpikir, objek apa yang ada di atas peta, tapi di lapangan nggak kita lihat. Objeknya tuh nggak nyata. Oke, mungkin di antara kalian ada yang ketemu, ada juga yang nggak ketemu. Yang ketemu pasti sering lihat peta ya, biasa memperhatikan peta. Nah,
Saya kasih satu contoh, yaitu batas administrasi. Nah, ini sering muncul di peta. Hampir setiap peta selalu muncul batas administrasi, entah batas desa, batas kelurahan, batas kecamatan, batas kabupaten, batas provinsi, hingga batas negara. Apakah kita bisa lihat batas desa misalnya di atas, di permukaan tanah, di bumi langsung? Yang nggak ada. Yang namanya batas peta itu, batas administrasi nggak kita lihat langsung di lapangan. Tapi di peta justru muncul. Di peta justru muncul. Paling-paling yang kita lihat di lapangan itu batas kota. Kayak gerbang dari kota Banjarbaru ke Martapura, itu kan ada gerbang ya, batas apa? Batas kota lah. Daerah namanya juga batas kota ya. Kemudian dari kota Banjarbaru ke Kecamatan Gambut, misalnya ke arah Banjarmasin, itu ada yang baru dibangun. Ya itu di jalan itu aja yang bisa kita lihat batasnya. Tapi kalau masuk ke dalam hutan atau ke perumahan, kita nggak bisa lihat lagi mana sih batas antara uh, kota Banjarbaru dengan Martapura misalnya. Nggak kelihatan lagi. Jadi objeknya abstrak, nggak nampak. Di lapangan nggak ada, tapi di peta justru ada. Saya kasih contoh saja, misalnya uh, batas kelurahan misalnya. Saya kasih contoh batas kelurahan. Nah, ini adalah batas kota, bukan batas kota ya, citra daerah kampus. Kampus kita ini kampus kehutanan, ini adalah kampus perikanan. Nah, di sini, baik di atas citra ini ataupun di lapangan, kita nggak bisa ngelihat batas kelurahan itu ada di mana. Sekarang saya perlihatkan. Mungkin kalian akan terkejut melihatnya. Ternyata Fakultas Perikanan itu dia justru berada di perbatasan. Nah, bisa dilihat ini contoh kenampakan abstrak yang muncul di atas peta, tapi di lapangan nggak ada. Objeknya nggak ada. Nah, ternyata ini adalah kampus Fakultas Perikanan. Di atas Fakultas Perikanan itu adalah batas kelurahan antara Kelurahan Guntung Paikat dan Kelurahan Sungai Besar. Nah, bisa kita lihat. Di lapangan nggak kita lihat. Abstrak, nggak nyata. Tapi di peta muncul. Nah, salah satu contohnya adalah batas administrasi. Oke. Kalau yang nyata, ya misalnya bangunan. Ini bangunan ini saya petakan misalnya. Jelas, bangunannya ada di lapangan, di peta pun muncul gitu. Kalau yang abstrak, ya administrasi tadi. Kemudian dia dipilih. Nah, ini sudah masuk kata kunci ya. Dipilih. Peta itu hanya menggambarkan fenomena geografis yang dipilih saja. Dan dia merupakan bentuk generalisasi. Kenapa harus dipilih? Bisa dibayangkan kalau semua objek di atas permukaan bumi digambarkan ke dalam satu peta, yang ada malah petanya nggak kebaca. Misalnya tanah, penggunaan lahan, penutupan lahan, batas administrasi, jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan kabel listrik, kontur segala macam digabung jadi satu peta, yang ada petanya hitam. Nggak bisa dilihat petanya. Nah, maka peta itu harus dipilih. Harus dipilih. Ya kayak buku lah. Buku itu pasti ada temanya. Misalnya buku fisika, buku biologi, buku bahasa Indonesia. Gak mungkin dalam satu buku sekaligus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, fisika, kimia. Lah itu buku apa gitu. Nah, peta juga seperti itu. Peta juga seperti itu. Dia hanya menyajikan objek yang dipilih. Peta jaringan jalan, biasanya jaringan jalan saja. Kalaupun ditambahkan, ya paling banter administrasi gitu. Peta jenis tanah saja. Kalaupun mau ditambahkan, ya mungkin batas administrasi juga. Peta penutupan lahan saja yang muncul. Tidak akan muncul di dalamnya kemiringan lereng, kemampuan lahan, dan sebagainya. Dia dipilih. Jadi informasi yang tersaji di atas peta dipilih. Nanti kalian kalau ngambil mata kuliah sistem informasi geografis, merasakan sendiri membuat peta penutupan lahan. Tidak semua informasi di atas permukaan bumi disajikan dalam satu peta. Dia dipilih, informasi apa yang mau kita sajikan dalam bentuk peta. Kita ambil. Oh, saya perlunya hanya peta kerapatan vegetasi misalnya. Saya hanya perlu peta, dulu ada asisten saya yang penelitian
dia memetakan kerusakan pohon di pinggir jalan, kanan kiri jalan Ayani dari Banjarbaru sampai Martapura. Hanya titik-titik pohon saja, kemudian ada keterangan pohonnya rusak, ada yang patah segala macam gitu. Baik, jadi dia dipilih. Kemudian yang kedua adalah Oke, saya naik ke atas, dia tidak hanya menggambarkan di permukaan bumi, kadang di bawah permukaan bumi. Yang di permukaan bumi contohnya ya kayak bangunan, jalan itu di permukaan. Ada juga yang di bawah permukaan. Objek yang dipetakan itu berada di bawah permukaan bumi, misalnya potensi tambang. Potensi tambang misalnya. Objeknya itu berada di bawah permukaan bumi. Atau malah di atas, di atmosfer, misalnya curah hujan, temperatur udara, dan sebagainya. Nah, jadi tidak hanya memetakan objek yang terletak di atas permukaan tanah, tapi juga di dalam perut bumi ataupun di atmosfer gitu. Objek yang melayang misalnya dipetakan, itu temperatur udara misalnya. Atau malah benda-benda angkasa, peta bintang misalnya, mungkin ada yang pernah lihat peta bintang, peta juga. Nah, kemudian umumnya peta itu dia digambarkan di atas bidang datar. Nah, di pertemuan pertama kemarin sudah saya jelaskan bahwa bentuk keseluruhan bumi itu menyerupai bola, walaupun aslinya nggak bulat-bulat amat gitu. Dia lebih mendekati bentuk elips, atau ada yang bilang seperti telur bentuknya, seperti telur burung unta atau apa gitu. Nah, sementara peta umumnya datar, umumnya disajikan di atas bidang datar. Ada beberapa alasan kenapa peta itu harus datar. Yang pertama jelas mudah dibawa. Kalau peta itu datar, dicetak di atas kertas, mudah masuk di dalam tas. Misalnya kita masuk ke dalam hutan bawa peta kertas, mudah dilipat. Dibandingkan dengan membawa globe atau bola bumi tiruan yang biasa dijual di Gramedia atau di mana gitu. Ya itu susah masuk di dalam tas. Sementara peta kertas yang datar mudah dilipat masuk dalam peta. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, mudah melakukan pengukuran, mudah mengukur jarak, arah, kemiringan lereng dan sebagainya. Kalau di atas bola agak susah. Masa kita harus bawa penggaris yang lengkung juga, kayak lengkung bola kan agak susah. Penggaris, busur dan sebagainya rata-rata datar bentuknya. Nah, itu alasan kenapa peta itu umumnya harus disajikan dalam bidang datar. Bahkan peta digital sekalipun kayak Google Map itu datar. Penyajiannya datar agar mudah dibaca. Seperti membaca arah, misalnya sekarang taksi atau ojek online kan semuanya menggunakan Google Map gitu. Kalau dia datar malah lebih mudah dibaca. Oke. Kemudian berikutnya ini tidak kalah pentingnya dan nanti akan dibahas tersendiri tentang skala. Peta itu selalu menyajikan objek-objek yang terletak di atas permukaan bumi dengan ukuran yang diperkecil atau diskalakan. Kenapa? Kalau disajikan dalam ukuran aslinya tentu akan sangat besar sekali. Sangat besar sekali, malah tidak masuk akal gitu kalau disajikan dalam ukuran aslinya. Pasti dia diperkecil dan diskalakan. Diskalakan artinya ada hubungan yang jelas, ada rasio. Misalnya yang muncul di atas peta itu seperberapa kali dari ukuran objek aslinya di lapangan. Jadi kalau suatu peta dikatakan skalanya 1 berbanding 100.000, maka ukuran bangunan yang ada di atas peta itu misalnya, itu diperkecil 100.000 kali. Atau ukuran yang tersaji di atas peta itu adalah 1/100.000 dari ukuran asli objek itu di lapangan. Kalau skalanya 1 berbanding 100.000. Oke. Selanjutnya adalah fungsi peta. Karena tadi definisi peta, ini adalah fungsi peta. Ada beberapa fungsi peta, ya tentu banyak sekali fungsinya, cuman kalau dikategorikan, maka biasanya fungsi peta itu hanya 4 ini. Jadi apapun pemanfaatan kalian terhadap peta, itu pasti masuk ke salah satu dari yang 4 ini. Yang pertama adalah jelas menunjukkan posisi atau lokasi relatif, entah itu suatu objek atau suatu fenomena dan sebagainya di atas permukaan bumi. Misalnya saja kalau kalian penelitian itu adalah lokasi titik sampel misalnya. Lokasi titik sampel pada saat survei lapangan. Jadi yang paling mendasar adalah untuk menunjukkan posisi suatu objek atau suatu kejadian. Kemudian fungsi peta yang kedua adalah untuk memperlihatkan ukuran. Nah ini nanti akan kita bahas dalam pertemuan sendiri. Insya Allah minggu depan. Nah, kita bisa melakukan pengukuran di atas peta. Mulai yang paling sederhana, mengukur posisi.
Kemudian mengukur jarak, entah itu nanti jarak datar, jarak lapangan, dan sebagainya. Kemudian mengukur azimut atau arah, mengukur ketinggian, beda tinggi, kemiringan lereng, sampai yang paling susah, yang paling sulit itu adalah mengukur luas secara manual dan apalagi volume ya. Cuman untuk kita kehutanan itu nggak sampai volume. Yang mengukur sampai volume itu biasanya anak-anak tambang. Itu pengukuran di atas peta mereka sampai volume. Kalau kita di kehutanan itu paling apa istilahnya paling canggih itu sampai mengukur luas. Sampai itu saja. Oke, jadi peta itu dia harus memperlihatkan ukuran, bisa memperlihatkan ukuran gitu. Kemudian yang ketiga memperlihatkan bentuk. Peta bisa memperlihatkan bentuk, misalnya bentuk jaringan jalan, bentuk aliran sungai, bentuk benua, negara, gunung, dan sebagainya. Jadi di atas peta kita juga bisa melihat bentuk, hanya saja harus hati-hati nanti. Kalau proyeksinya, misalnya ada proyeksi datar gitu, mungkin bentuk suatu wilayah berubah, tapi dengan perhitungan-perhitungan tertentu bisa kita kembalikan ke bentuk aslinya. Nanti kita bahas lebih jauh. Kemudian yang keempat, fungsi peta adalah mengumpulkan dan menyeleksi data dari suatu daerah dan menyajikan simbolnya di atas peta. Nah, simbol-simbol ini dipakai sebagai wakil dari data tersebut. Misalnya kita ngambil sampel berbagai jenis penggunaan lahan di lapangan. Ada permukiman, ada sawah misalnya. Nah, permukiman kita kasih warna apa di atas peta, kemudian sawah kita kasih warna apa, terus nanti ada hutan kita kasih warna apa di atas peta. Oke, itu adalah fungsi peta. Nah, lanjut, informasi apa saja biasanya yang harus disajikan oleh sebuah peta. Nah, yang pertama adalah informasi objek atau fenomena geografis, baik objek atau kejadian. Sebuah peta harus bisa memberikan informasi yang jelas, objek apa yang tergambar di atasnya. Jadi harus jelas, bukan kalau suatu peta menyajikan satu gambar tertentu di atasnya, tapi tidak jelas keterangannya, yaitu belum layak disebut peta gitu, seperti peta buta. Misalnya ada lingkaran berwarna merah di atas peta, tapi nggak ada keterangannya itu objek apa ya, itu kurang layak disebut peta. Jadi peta itu harus bisa dengan jelas menunjukkan setiap objek yang tergambar di atasnya ada keterangannya. Misalnya ada segitiga warna hitam, nanti keterangannya oh ini gunung gitu. Jelas keterangannya. Kemudian yang kedua lokasi ya. Peta harus bisa menunjukkan posisi atau lokasi dari objek yang tergambar di atasnya. Sehingga jika kita mau melacak informasi itu langsung ke lapangan ya bisa dilacak. Bukan seperti gambar denah atau apa, biasanya kan kalau di undangan resepsi itu denah saja gitu, bukan peta. Kalau kita lacak lokasinya mungkin melenceng. Tapi kalau peta, dia harus bisa menyajikan posisi itu secara akurat. Sehingga ketika koordinatnya kita ukur, kita plot ke lapangan, benar-benar ketemu objek aslinya di lapangan. Kemudian yang berikutnya dia bisa memperlihatkan ukuran. Jadi bukan hanya gambar objeknya apa, lokasinya di mana, tapi ukurannya pun bisa terlihat. Misalnya kita mengukur panjang jalan. Bisa kita ukur di atas peta atau luas, tinggi, dan seterusnya. Nanti kita bahas tentang pengukuran tersendiri. Yang pasti peta itu harus bisa menyajikan ukuran objek. Harus bisa menyajikan ukuran objek. Nah kemudian kaitannya dengan fungsi peta tadi, peta juga bisa menyajikan bentuk. Nah, sebuah peta harus bisa memberikan informasi bentuk asli objek itu di lapangan. Nah, tapi kata-kata bentuk aslinya itu dalam tanda kutip ya. Bisa dilihat. Karena kadang kalau proyeksi petanya beda, bentuknya bisa beda. Nanti mungkin akan saya kasih tugas kalian mencari satu wilayah yang bentuknya itu beda gitu antara objek aslinya di lapangan dengan bentuk objek itu di peta. Agak beda tapi sebenarnya dengan metode tertentu akan kembali ke bentuk aslinya. Oke. Lanjut. Objek apa yang biasanya digambarkan di atas peta? Nah, tentu banyak sekali ya, tidak terbatas. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang, objek apapun bisa digambarkan di atas peta. Nah, tapi secara umum bisa dibagi menjadi dua. Ada yang natural object atau objek alamiah, dan ada cultural atau buatan manusia ya. Objek-objek yang sifatnya buatan manusia atau objek hasil budidaya manusia gitu. Yang pertama, objek-objek yang sifatnya alamiah.
Itu ada objek terestrial, maksudnya objek daratan, misalnya tutupan lahan, bentuk lahan, geologi, topografi, dan sebagainya. Masih banyak contoh lain. Kemudian ada nautical object, objek-objek yang terletak di lautan, misalnya batimetri. Nanti dibahas sendiri batimetri itu apa. Yang jelas itu kedalaman ya, kedalaman laut. Kemudian arah arus laut, dan ya mungkin kita nggak akan memetakan itu, misalnya saja distribusi potensi perikanan laut gitu. Terus ada lagi objek-objek yang sifatnya atmosferikal gitu, objek-objek yang justru tidak terletak di atas permukaan bumi, tadi sudah saya singgung ya. Misalnya curah hujan, temperatur gitu, dan sebagainya ya, termasuk ya polusi dan sebagainya. Kemudian ada juga objek yang sifatnya itu buatan manusia, misalnya penggunaan lahan, sawah ya buatan manusia gitu, bangunan buatan manusia, jaringan jalan, fasilitas umum dan sebagainya. Objek-objek hasil rekayasa manusia gitu. Ini objek-objek yang yang biasanya digambarkan di atas peta. Lanjut, berikutnya adalah klasifikasi ya, atau pengelompokan peta. Nah, ini banyak sekali sudut pandang pengelompokan peta. Ada yang berdasarkan isi, berdasarkan skala, berdasarkan format atau penyajian dan sebagainya. Ini yang pertama adalah klasifikasi peta berdasarkan isi. Ada peta yang disebut peta topografi. Ini umum, peta topografi ini bahasa umum, bahasa internasional, topographic map. Kalau di Indonesia disebut peta RBI, peta rupa bumi Indonesia. Nah, kalau di luar negeri disebut peta topografi. Peta topografi ini peta yang menyajikan gambaran permukaan bumi seteliti mungkin pada sesuai skalanya ya, sesuai skalanya, dan menunjukkan elemen-elemen yang baik alamiah maupun kultural. Nah, peta topografi ini isinya biasanya yang paling lengkap. Jadi ada administrasi, ada penggunaan lahan, infrastruktur, dan sebagainya. Saya kasih contoh peta rupa bumi Indonesia ya. Sekalian lihat nanti. Nah, ini adalah peta rupa bumi Indonesia yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial. Dulu namanya Bako Surtana ya. Nama instansinya dulu Bako Surtana. Kalau sekarang Badan Informasi Geospasial, BIG. Nah, ini adalah peta rupa bumi Indonesia. Kalau dulu RBI, rupa bumi Indonesia. Sekarang ada tambahan, peta rupa bumi digital Indonesia. Ini daerah Imogiri ya, Yogyakarta. Nah, di sini ada sejumlah objek yang tampil. Ini contoh peta topografi tadi. Peta topografi contohnya adalah peta rupa bumi Indonesia. Di sini ada sejumlah objek. Bisa kita lihat di sini ada gedung, bangunan, segala macam. Ada masjid, segala macam. Kemudian vegetasi ya, tumbuh-tumbuhan. Di sini ada hutan, semak belukar, tegalan atau ladang sebagainya. Kemudian ada relief, titik-titik kontrol dan sebagainya, perairan, perhubungan. Jadi sangat lengkap sekali. Misalnya kita lihat nih, ini yang biru ini jelas sungai. Kemudian ada garis-garis warna orange atau krim ini adalah kontur. Nanti kita bahas. Kemudian yang warna ini gambar area yang berwarna merah muda ini adalah penggunaan lahan, yaitu permukiman. Terus di sini angka ini apa ini? Titik-titik ini menunjukkan titik ketinggiannya. Berarti di sini ketinggiannya adalah 146 meter di atas permukaan laut gitu. Nah, ini adalah contoh dari peta topografi. Informasinya lengkap. Paling lengkap gitu peta topografi. Selanjutnya adalah peta tematik. Sesuai dengan namanya, tematik berarti tema tertentu. Tema tertentu. Jadi peta itu informasinya lebih sedikit dari ini. Kalau ini bukan tematik, karena ada penggunaan lahan, ada perairan, ada gedung, ada infrastruktur, dan sebagainya. Temanya tidak satu. Tapi kalau peta tematik, umumnya hanya satu tema. Misalnya peta jenis tanah saja. Yang muncul di atas peta hanya jenis tanah saja. Saya kasih contoh misalnya gini. Contoh peta tematik misalnya, saya carikan peta jenis tanah. Nah, contoh, ini peta jenis tanah Kabupaten Hulu Sungai Selatan gitu. Yang muncul jenis tanah saja, paling banter itu ditambahkan jaringan jalan, sebenarnya nggak perlu. Ditinggal juga nggak apa-apa jaringan jalan, atau batas administrasi gitu. Ini yang namanya peta tematik, peta jenis tanah, yang wajib muncul tanahnya saja. Jenis tanahnya saja. Kemudian ada peta curah hujan. Nah, yang wajib muncul adalah peta curah hujan saja. Ini karena ada keperluan tertentu saja, makanya ditambahkan jalan. Sebenarnya nggak ada jalan, nggak apa-apa. Kemudian saya ambil contoh lagi.
Nah, ada peta kedalaman mineral tanah maksudnya ini. Ada yang sangat dalam, ada yang sedang dan sebagainya. Kedalaman mineral ya dalam satuan sentimeter. Ya, ini peta tematik namanya. Nah, ini nggak ada jaringan jalan. Hanya satu tema. Kedalaman mineral. Hanya satu tema. Itu yang disebut dengan istilah peta tematik. Kalau jenis tanah saja. Kalaupun mau ditambahkan, mungkin batas administrasi atau titik-titik ketinggian misalnya yang ada hubungannya dengan tanah. Yang nggak ada hubungannya dengan jenis tanah nggak disajikan. Misalnya peta jenis tanah di atasnya ditambahkan jumlah penduduk yang nggak ada hubungannya, nggak nyambung. Itu peta tematik namanya. Dia hanya dimunculkan dengan tema tertentu. Kemudian ada yang disebut dengan peta navigasi atau chart ya. Peta navigasi ini peta yang dibuat atau desain khusus untuk kepentingan navigasi perjalanan ya, perjalanan. Contoh paling simpel aja itu adalah peta Google Map. Google Map itu sebenarnya peta navigasi. Karena ketika kita mengklik lokasi tertentu, misalnya ada teman yang share log di grup, kita klik, kemudian kita start atau mulai, itu akan langsung menunjukkan arah. Nah, itu peta navigasi namanya. Biasanya untuk keperluan ya perjalanan navigasi. Kalau dulu masih zaman peta manual, itu ada peta jaringan jalan, peta batimetri atau kedalaman, dan sebagainya. Oke, sekarang lanjut ke ini klasifikasi peta berdasarkan isi ya. Berdasarkan isi. Lanjut klasifikasi peta berdasarkan skala. Nah, skala ini nanti ada tersendiri ya pembahasannya. Klasifikasi peta berdasarkan skala. Ada peta skala sangat besar, yaitu lebih dari 1 banding 10.000. Kemudian ada skala besar 1 banding 10.000 sampai 100.000, skala sedang 100.000 sampai 1 juta, skala kecil lebih dari banding 1 juta. Mungkin ada yang bingung, ini angkanya ke atas ini makin kecil, ke bawah makin besar. Kok ini dikatakan skala besar? Contoh skala besar itu misalnya 1 banding 5.000. Contoh skala kecil misalnya skala 1 berbanding 5 juta, 3 juta, 2,5 juta. Kok bisa ini dikatakan lebih besar, sementara ini lebih kecil? Nah, bacanya kan gini ya, perbandingan. 1 berbanding 10.000, 1 berbanding 1 juta. Sekarang, 1 dibagi 10.000 dengan 1 dibagi 1 juta, lebih besar yang mana? Ya, tentu saja lebih besar 1 dibagi 10.000 gitu. Karena 1 dibagi 10.000 ya 0,00001, sementara 1 dibagi 1 juta ya 0,00000 sampai 6 kali baru 1 gitu. Jadi 1 banding 1 juta itu lebih kecil skalanya dibanding 1 banding 5.000 misalnya. Jangan sampai salah. Ingat itu. Nanti selalu kepakai itu. Dan sering pada saat ujian komprehensif, pada saat sidang skripsi itu dosen penguji itu ada yang nanya, peta skala 1 banding 5.000 itu skalanya lebih besar atau lebih kecil dibanding skala 1 banding 100.000. Nah, sering dosen penguji nanya seperti itu. Nah, jangan sampai nggak ingat. Jadi ini 1 dibagi 10.000 pasti lebih besar dibanding skala 1 banding 1 juta. Gitu. Nah, kalau tadi berdasarkan isi, kemudian berdasarkan skala, ini adalah berdasar klasifikasi atau jenis-jenis peta berdasarkan format penyajian. Ya, ini hanya ada 2, mudah diingat, yaitu peta hard copy, entah itu kertas di atas papan dan sebagainya. Agak jarang sekarang kita temukan peta dalam bentuk hard copy, kecuali malah dipakai hanya untuk hiasan dinding biasanya di kantor-kantor. Jarang sudah kalau penggunaan peta secara fisik ya. Bentuknya fisik, kertas atau papan. Itu peta hard copy. Nah, sekarang kita mainnya peta digital. Apalagi sekarang zamannya online, zamannya internet gitu. Ya, Google Map itu termasuk peta digital, web map itu termasuk peta digital, atau peta digital yang offline, artinya nggak online, tapi kita simpan dalam bentuk file gitu, misalnya di hard disk, flash disk dan sebagainya. Oke, dalam pembuatan peta tentu saja diperlukan sumber data, harus ada sumber datanya. Kalau enggak, apa yang mau dipetakan gitu? Kalau enggak ada sumber datanya, seperti kalian nyusun laporan segala macam, ya tentu ada sumber datanya yang mau dilaporkan. Ada beberapa sumber data. Yang pertama adalah existing map, peta yang dibuat dari peta yang sudah ada. Misalnya kalian mau
buat peta administrasi. Itu nggak boleh kalian bikin sendiri. Survei sendiri ke lapangan, ngambil batas administrasi sendiri. Nggak boleh. Kalian pasti ngambil dari peta yang sudah ada. Kenapa seperti itu? Karena batas administrasi itu memiliki kekuatan hukum. Ada dasar hukumnya. Nggak boleh kalian bikin sendiri. Batas administrasi itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Kalau kalian bikin sendiri, bisa dibayangkan kalau tiap orang bikin batas administrasi masing-masing. Wah, kacau itu. Nanti yang satu bikin batas administrasi batasnya di sini, yang satu bikin di sini, batas antar desa misalnya. Wah, itu konflik di lapangan. Makanya kayak batas administrasi itu ada instansi khusus yang berwenang untuk menerbitkan informasinya. Kalau di daerah itu misalnya dulu Bapeda, sekarang Dinas PUPR ya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Itu di daerah. Kalau di pusat itu ya Kementerian PUPR atau Badan Informasi Geospasial yang mempublikasikan nanti Badan Informasi Geospasial. Harus satu instansi yang mengeluarkan batas administrasi. Maka kalau kalian membuat peta administrasi, kalian bukan bikin sendiri, tetapi mengambil peta yang sudah ada. Itu yang dimaksud dengan existing map. Jadi bikin petanya, sumber datanya dari peta yang sudah ada. Bukan bikin sendiri, nggak boleh. Batas administrasi bikin sendiri nggak boleh. Ada instansi yang bertanggung jawab untuk bikin itu. Kemudian yang kedua dari tabular data. Jadi bikin peta, tapi sumber datanya bukan peta. Misalnya tabel koordinat. Kalian survei lapangan, ngambil titik sampel, datanya koordinat. Kemudian ditabulasi, misalnya koordinat lokasi pohon meranti, misalnya datanya dalam bentuk tabel. Tapi setelah dibikin peta, datanya menjadi titik-titik gitu, peta titik. Ya, nanti ada titik yang dekat dengan pinggir jalan, oh ada satu pohon meranti gitu di pinggir jalan. Nah, sumber datanya itu tabel, data tabel. Contoh lainnya adalah peta curah hujan. Peta curah hujan itu diambil dari data tabel. Tabelnya hasil dari pengukuran BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika gitu. Datanya kita minta atau kita beli dari BMKG dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita buat menjadi peta. Sumber datanya tabular. Kemudian yang ketiga tentu saja terrestrial survey, hasil survei lapangan. Kalian nanti akan mengerjakan sendiri. Yang tiga itu pada saat PKL nanti. Kalian mengukur di lapangan, entah pakai GPS, pakai theodolit, atau hanya kompas dan meteran. Kemudian hasil pengukuran itu diploting menjadi peta. Nah, itu namanya sumbernya terrestrial survey. Jadi kalian membuat peta dari hasil survei kalian sendiri di lapangan. Oke, itu sumber data lain. Kemudian yang terakhir sumber datanya adalah sekarang zamannya pencitraan penginderaan jauh, entah menggunakan satelit atau yang sekarang lagi tren itu menggunakan pesawat tanpa awak atau drone. Nah, remote sensing atau penginderaan jauh itu adalah salah satu sumber data peta. Kalian mau bikin peta penggunaan lahan se-Kabupaten Banjar misalnya, se-Kabupaten Banjar. Nah, itu nggak mungkin survei lapangan. Kalau survei lapangan setahun nggak akan selesai dan berapa biaya yang harus dihasilkan. Belum lagi kalau harus masuk ke dalam hutan, naik ke atas gunung beratus sana itu sangat tidak mungkin, sangat tidak masuk akal. Nah, pada kondisi seperti itu, kalau kita ingin bikin peta di wilayah yang luas seperti itu, kita biasanya minta bantuan teknologi citra penginderaan jauh. Kalau kalian lihat Google Map, itu bisa diatur menjadi tampilan satelit. Nah, itu salah satu sumber data dari pembuatan peta. Oke, ada 4 sumber dari peta yang sudah ada, dari data tabular, dari survei lapangan langsung, kemudian dari bantuan citra penginderaan jauh. Itu adalah sumber pembuatan peta. Lanjut kelengkapan sebuah peta. Sebentar, saya carikan gambarnya. Saya carikan contoh gambarnya. Yang pasti di peta itu harus ada objek utama. Oke, saya kasih contoh langsung saja. Nah, kita lihat saja ini. Unsur atau elemen apa yang harus muncul di atas sebuah peta. Yang pertama, objek spasial utama yang dipetakan, misalnya penggunaan lahan, sesuai judul peta. Jadi judulnya adalah peta penutupan lahan. Nah, penutupan lahannya mana? Ya, yang berwarna-warna ini. Hijau ini, hijau tua, ini adalah hijau tua ini adalah hutan lahan kering primer. Kemudian warna ini apa sih? Warna
nggak tahu ya, violet atau apa gitu warnanya. Itu adalah perkebunan. Nih, perkebunan, kemudian yang warna ini kayaknya mangrove nih. Hutan mangrove ya, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder. Nah, ini namanya objek utama sesuai judul atau tema peta. Peta penutupan lahan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013. Maka di atas harus ada objek utama sesuai judul. Judulnya apa? Peta penutupan lahan. Objeknya mana? Nah, ini adalah objek utamanya, peta penutupan lahan. Kemudian yang kedua, koordinat. Entah itu geografis atau UTM atau malah gabungan keduanya. Ini nih, koordinat ini. Ini koordinat geografis. Ini berarti bujur timur ya. 115 derajat bujur timur, 116 derajat bujur timur. Ini adalah lintang selatan. Kebetulan ini koordinatnya geografis. Nah, di sini ada keterangan. Kemudian sistem koordinat disebutkan dengan jelas ini. Kalau tadi koordinatnya, yang nomor 2 ini adalah koordinatnya. Nih, ini sama garisnya ini. Kemudian yang ketiga itu adalah sistem koordinatnya, harus jelas keterangannya apa. Kemudian skala, nih ada skala batang, ini skala batang namanya, dan ini skala angka. Nanti dijelaskan tersendiri kenapa ada dua ini dan yang mana yang paling bagus, nanti dijelaskan. Skala bar atau skala angka. Kemudian judul, nah, jelas. Judul yang wajib judul, jika diperlukan subjudul atau subtitle. Ini namanya subjudul ya. Jika perlu ada subjudul. Kemudian orientasi arah mata angin. Nah, ini nih, arah utara selatan. Nah, mungkin kalian muncul pertanyaan, apakah peta itu harus utaranya harus selalu di atas? Ya sebenarnya enggak juga ya. Cuman kalau peta itu utaranya enggak di atas, ya kita menyalahi kebiasaan gitu saja. Sebenarnya kalau secara sains, secara ilmiah tidak salah jika kita naruh utara di kanan atau di bawah. Tidak salah gitu. Cuman karena menyalahi kebiasaan, biasanya kita bingung sendiri. Biasanya kita bingung sendiri kalau menyalahi kebiasaan gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah legenda. Yang mana legenda? Ini adalah legenda. Dia menjelaskan, dia adalah keterangan simbol-simbol yang ada di atas peta. Misalnya garis, ini apa sih kok garis warna pink ini? Oh, jalan utama gitu. Kemudian ada titik-titik warna orange. Di sini ada kotak warna orange, di sini ada kotak warna orange, tapi ada titiknya. Maksudnya apa itu? Nah, di legenda ada. Kalau ini berarti ibu kota provinsi, ini berarti kota madya, ini berarti kota kabupaten gitu. Itu legenda. Kemudian berikutnya sumber data. Nah, ini juga harus disebutkan. Mana ya sumber datanya? Nih, sumber datanya. Kalau survei sebutkan survei tahun berapa, kalau ada tanggalnya. Kalau ini contohnya dari Citra ya. Kemudian ada juga dari existing map. Dari Citra juga. Kemudian ada surveinya juga. Ada verifikasi lapangannya juga. Disebutkan. Ini penting. Sumber data ini seperti daftar pustaka ya. Jadi kalau kita bikin laporan atau skripsi dan sebagainya, sumber data peta ini adalah daftar pustakanya. Daftar pustakanya. Dari mana kita ngambil peta-peta ini gitu. Kalau kita ngambil sendiri di lapangan ya ditulis sumber datanya adalah hasil survei lapangan. Kalau surveinya lama nggak mungkin ditulis tanggalnya, ya sudah tahun 2013 gitu, setahunan surveinya. Atau survei Oktober 2020 misalnya, atau survei dari tanggal 1 April sampai tanggal 15 April 2020. Sebisa mungkin informasinya detail gitu. Kecuali kalau surveinya loncat-loncat, April survei, Mei survei, nggak jelas tanggalnya, sudah tahun 2020 gitu aja. Ini harus disebutkan. Kemudian orang atau institusi, ya ini wajib disebutkan. Siapa yang bikin peta gitu, karena untuk pertanggungjawaban. Kayak kalian bikin laporan, ada nama kalian di atas laporan. Atau skripsi, harus ada penulisnya siapa, dan dari fakultas apa gitu. Nah, kalau pembuat peta adalah kerjasama, maka semua instansi yang bekerja sama dalam pembuatan peta itu harus dituliskan, bahkan kadang dengan lambang dari instansi itu. Ini contohnya adalah peta hasil kerjasama Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Fakultas Kehutanan. Harus dituliskan. Ini untuk pertanggungjawaban. Kalau pembuat peta nggak ditulis, ya bayangkan saja ada skripsi, penulisnya nggak ada gitu. Nah, itu skripsi punya siapa gitu. Atau ada buku, penulisnya nggak jelas, kan bingung. Mau nulis di daftar pustaka gimana gitu.
Terus insert, ini tidak wajib. Insert itu apa nih insert? Nah, jadi kayak ada peta lain di dalam peta. Nah, biasanya fungsinya untuk menjelaskan posisi dari peta utama. Ini maksudnya peta utamanya adalah ini. Nah, insert karena ini Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan itu posisinya di sini. Ini insert namanya. Atau karena ada objek lain yang terlalu jauh dari peta utama. Misalnya ini. Ini Kepulauan Sembilan. Ini masuk Kabupaten Kota Baru. Kenapa dibikin insert? Karena kalau nggak di insert, ini jauh sekali di bawah, di tengah laut gitu. Di tengah laut. Kalau nggak dibikin dipindah sini dalam bentuk insert, nanti malah petanya kebanyakan laut. Kebanyakan laut. Padahal judul petanya adalah penutupan lahan. Kok malah laut yang banyak tampil di atasnya gitu. Nah, menghindari itu, maka objek yang terlalu jauh, kayak Kepulauan Sembilan ini, jauh di tengah laut, ini ditarik ke sini dalam bentuk insert. Nah, sekali lagi insert tidak wajib. Jadi tanpa insert pun sebuah peta itu bisa ya, tanpa insert. Kemudian terakhir keterangan tambahan jika diperlukan. Nah, artinya nggak wajib. Kadang ada peta yang ada grafiknya di atas, ada grafik di atas peta. Ada juga keterangan lain seperlunya lah. Nah, misalnya ini dijelaskan metode ekstraksi, kemudian siapa yang proses, yang interpretasi siapa, yang mensurvei lapangan siapa, terus acuan standar peta ini kemana, yaitu kalau diperlukan, dicantumkan di sini. Tapi jangan kebanyakan ya, ditulis semua di sini. Nanti malah kebanyakan teks di atas peta ya. Jadi seperlunya gitu. Nah, ini objek-objek yang bisa kalian lihat di atas peta, atau ketika kalian bikin sebuah peta, maka ini harus tersaji gitu, walaupun ada yang sifatnya opsional. Oke. Sekarang saya lanjut ke simbolisasi peta. Ini kalau kita lihat warna, garis, titik dan sebagainya itu adalah simbol-simbol peta. Simbol peta itu diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori ya. Ada simbol menurut bentuknya, ada simbol titik, simbol garis, dan simbol area atau poligon tergantung objek yang dipetakan. Kalau yang dipetakan adalah jaringan jalan, maka simbolnya garis, seperti yang garis yang berwarna pink ini. Nah, ini jaringan jalan. Kalau objek yang digambarkan berupa titik, misalnya titik sampel, ya simbolnya simbol titik. Kalau simbolnya berupa area atau poligon, ya seperti penggunaan lahan, jenis tanah, dan sebagainya, maka disajikan dalam bentuk poligon. Ini poligon namanya. Dalam bentuk area. Jadi bentuknya itu hanya 3 titik, garis, poligon. Nah, kemudian ada simbol menurut artinya. Ada simbol kualitatif, kuantitatif, dan simbol bertingkat atau ordinal. Simbol kualitatif ya tentu saja simbol yang bukan angka gitu. Misalnya ya penutupan lahan, ini kualitatif namanya. Bukan angka. Kualitatif. Ada juga simbol yang sifatnya kuantitatif, artinya menunjukkan kuantitas atau angka. Contohnya ya ini. Nah, angka ini. Ini simbol kuantitatif namanya. Jadi nanti kita bisa melakukan perhitungan tertentu. Ini ketinggian ya, simbol kuantitatif. Kemudian ada simbol bertingkat atau ordinal. Misalnya saja, saya ambil contoh. Simbol bertingkat ya, misalnya curah hujan. Nah, curah hujan tadi. Nah, ini simbol bertingkat. Yang warna birunya paling muda itu curah hujannya paling rendah, 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Kemudian yang warna biru sedang ini curah hujannya lebih tinggi, 2.000 sampai 2.500 mm per tahun. Dan yang warna biru tua ini adalah yang tertinggi curah hujannya. Ini bertingkat namanya. Bertingkat. Paling rendah, sedang, tinggi. Jadi simbolnya bertingkat atau ordinal. Kalau kualitatif bukan angka, kuantitatif berupa angka. Bertingkat ya tadi kelas curah hujan, kelas kekritisan lahan, kelas kerapatan penduduk, kepadatan penduduk maksud saya. Misalnya penduduk sedang jarang, sedang, padat, sangat padat dan seterusnya. Itu bertingkat namanya. Kemudian simbol menurut tipenya. Simbol menurut tipenya ada simbol piktorial, ada simbol geometrik, ada simbol huruf atau angka. Simbol piktorial ini ketika simbolnya mewakili karakter objek
objek aslinya di lapangan. Saya ambil contoh simbol vektorial ya. Nah, ini ada peta yang di dalamnya banyak simbol vektorial. Nah, ini ada gambar ikan di sini. Daerah potensi tangkapan ikan. Nah, ini yang dimaksud dengan simbol vektorial. Jadi simbolnya itu mewakili karakter objeknya. Karena tangkapan ikan, gambarnya ikan. Nah, kemudian ini apa ini gambar? Ada gambar bistayo itu. Nah, ini adalah rekomendasi lokasi terminal. Gitu. Ini simbol vektorial namanya. Kemudian ada bola lampu. Ini adalah instalasi PLN di mana? Bola lampu. Oke, nggak ketemu titiknya di atas peta ya. Yang pasti ada itu, cuma nggak ketemu tempatnya. Kemudian ada simbol lain. Ini ada mobil patroli ini. Nah, mobil polisi itu maksudnya apa itu? Sudah bisa ditebak. Nah, pasti polisi. Pos keamanan polisi. Itu simbol vektorial namanya. Nanti ada pelabuhan simbolnya jangkar gitu. Ada bandara simbolnya gambar pesawat. Itu adalah simbol vektorial. Jadi gambar simbolnya mewakili objeknya, mewakili karakter objek aslinya di lapangan. Selanjutnya ada simbol abstrak, simbol geometrik. Simbol geometrik atau simbol abstrak ini simbol yang tidak mewakili bentuk objeknya di lapangan. Misalnya mana tadi? Oh, ini. Nah, ini kota. Nah, kota Marabahan misalnya, titik. Bentuknya titik. Ibu kota kabupaten titik. Memangnya kota itu bentuknya seperti titik gitu di lapangan? Ya enggak kan? Kota bentuknya macam-macam. Nah, ini namanya simbol geometrik atau abstrak. Jadi bentuk simbol nggak ada hubungannya dengan bentuk asli objek di lapangan. Boleh yang seperti itu di atas peta, diperbolehkan. Nanti misalnya gambar sekolah lokasi sekolahan, gambar segi 6. Puskesmas segitiga misalnya. Kemudian rumah makan lingkaran. Nah, itu simbol abstrak namanya. Boleh di atas peta boleh. Yang seperti itu. Asal keterangannya jelas. Nah, itu namanya simbol geometrik. Ingat perbedaannya tadi, simbol vektorial berarti bentuk simbol mewakili karakter objek di lapangan. Sedangkan geometrik nggak ada hubungannya. Terserah kita. Mau sekolahan dikasih segitiga, puskesmas dikasih segi 6 dan sebagainya. Kemudian terakhir simbol angka. Sudah saya tunjukkan tadi berkali-kali. Nah, ini contoh simbol angka di atas peta. Oke, nah ini simbolisasi peta. Sekarang teorinya dulu. Nanti kalian akan mempraktekkan ini pada saat mengambil mata kuliah sistem informasi geografis. Kalian akan bikin simbol sendiri. Misalnya saya ambil contoh gini. Contoh saja ya. Kalau saya bikin simbol abstrak, nah ini bisa lihat, ini ada ATM dan seterusnya. Semuanya saya kasih simbol lingkaran. Hanya yang membedakan adalah warna. Ini ATM, ini ATM. Kemudian ini taman. Ini simbol abstrak namanya. Atau malah nanti bank saya ganti segi 4. Nih. Kemudian kantor polisi saya kasih segitiga. Itu simbol abstrak namanya. Nah, tapi bisa juga saya kasih simbol vektorial. Misalnya taman. Nah, saya kasih simbol taman. Nah, ini namanya vektorial. Kemudian sekolah, di sini saya cari school. Simbolnya sekolahan gitu, gambar sekolahan. Nah, ini yang disebut simbol vektorial. Kalau yang tadi, nah ATM ya gambar ATM gitu. Kemudian kantor pemerintah mungkin saya kasih office. Nah, di sini ada police office. Nah, office gambar ruangan kantor gitu. Coba saya perbesar ya, biar kelihatan. Nah,
office ya simbolnya kayak kantor gitu, kayak apa, bangunan kan kayak, nah simbol office. Nah itu simbol piktorial namanya. Oke, nanti kalian prakteknya di mata kuliah Sistem Informasi Geografi. Sekarang teorinya ya, teorinya sekarang. Baik, lanjut ke skala. Nah, skala. Mungkin dari SD mungkin ya, ketika kalian belajar IPS atau geografi, pasti ketika membahas yang terkait dengan peta, pasti membicarakan skala ya. Saya yakin kalian tahu gitu, definisi skala itu apa. Skala adalah rasio atau perbandingan ukuran antara objek di peta dengan objek aslinya di lapangan. Itu yang disebut dengan skala. Rasio atau perbandingan. Jadi jika suatu peta memiliki skala 1/100.000, maka ukuran asli suatu objek di lapangan itu 100.000 kali dari objek gitu yang tergambar di atas peta. Jadi kalau ada jalan di lapangan 1 kilo, 1 kilo jarak panjang jalannya 1 kilo di lapangan, ditaruh ke atas peta skala 1/100.000, itu panjang jalannya 1 cm. Kenapa 1 cm ke 1 kilo? 1 kilo itu adalah 100.000 cm. 100.000 cm 1 kilo. Nah itu contoh skala. Nah skala itu fungsi skala? Fungsi skala ya untuk melakukan pengukuran supaya kita bisa mengukur di atas peta. Kita mengukur objek di atas peta, entah itu jarak atau luas dan sebagainya, seperti mengukur objek aslinya di lapangan. Itu fungsi skala. Nah, penyajian skala di atas peta itu ada 3 macam. Yang pertama skala numerik. Ditulis dalam bentuk numerik seperti ini. 1.2 100.000. Atas dibaca skala 1/100.000. Nah, kita lihat contohnya. Nih, ini namanya skala numerik atau skala angka. Skala 1/350.000. Kemudian skala verbal. Ini di Indonesia tidak pernah digunakan. Saya tidak pernah melihat peta Indonesia dengan skala seperti ini. Dinyatakan dengan kata-kata 1 inch to 1 mile. Saya belum pernah lihat peta di Indonesia ada tulisannya 1 cm sama dengan 1 kilo. Nggak ada. Ditulis dalam bentuk kata-kata. Nggak ada. Nah, di luar negeri ada. Kalau di luar negeri ada peta yang menggunakan skala verbal. Jadi ditulis skalanya. Ditulis kata-katanya 1 inch to 1 mile. 1 inci mewakili 1 mil. Misalnya seperti itu. Nah, skala verbal dinyatakan dengan kalimat. Kemudian skala grafis. Skala grafis ini digambarkan ya seperti gambar gitu. Ada yang menyebutnya skala bar atau skala batang. Nah ini. Skala verbal nggak usah kita bahas karena nggak digunakan di Indonesia. Yang kita bahas itu adalah ini. Skala numerik dan skala grafis atau scale bar, skala batang. Masing-masing jenis skala ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalian harus paham, karena biasanya sering terjadi kesalahan. Sering terjadi kesalahan ketika mahasiswa melakukan penelitian skripsi dan di dalam skripsinya ada peta, sering sekali terjadi kesalahan. Kalau saya biasanya bikin peta itu dua-duanya saya cantumkan. Skala numeriknya ada, skala batangnya juga ada, atau skala grafisnya juga ada. Nah, sekarang apa kelebihannya? Skala numerik itu kelebihannya mudah dibaca. Skala 1/350.000. Oh, berarti ukuran objek asli, misalnya di sini jalan, ukuran objek asli di lapangan itu berarti 350.000 kali dari ukuran di atas peta. Sehingga jika ada objek, ada 2 titik, misalnya ini, titik ini dan ini misalnya 1 cm di atas peta, maka di lapangan 350.000 cm. Jadi kalau ada 2 objek berjarak 1 cm di atas peta, maka di lapangan 350.000 cm. Jarak 2 objek itu. Tinggal ngalikan ini. Itu mudah dibaca. Nah, tetapi kekurangannya adalah, kekurangan skala grafis adalah, ini sering terjadi ya, sering. Saya ambil contoh peta ini. Nah, ini adalah peta curah hujan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, skala 1/300.000. Saya bikin peta ini untuk kertas A3.
untuk kertas A3. Artinya apa? Ketika di print ini harus kertas A3 dan ngeprintnya full sampai habis kertas. Bahkan kalau ini kertas A4 sekalipun harus full. Nah, tetapi yang sering terjadi adalah biasanya di lampiran skripsi mahasiswa begini. Mereka bikin peta, kemudian nah, ditaruh di sini. Nah, ini yang salah. Karena harusnya di print sampai habis. Salahnya di mana? Ini skala 1:300.000 untuk kertas A3 dan di print full sampai habis kertas, landscape ke pinggir kertas. Ketika ditaruh seperti ini, skala angkanya salah. Karena ketika peta diperkecil atau diperbesar, skala angkanya salah. Skala angkanya akan salah. Itu kelemahan skala angka. Dia skala angkanya akan salah. Nah, sementara skala grafis, dia selalu benar. Ketika peta diperbesar atau diperkecil, skala grafis ini nih, bawah nih skala grafis, dia ikut ketarik. Nah, peta diperbesar, dia ikut membesar, peta diperkecil, dia ikut mengecil. Sehingga skala grafis selalu benar, baik peta diperbesar maupun diperkecil. Hanya saja kelemahan skala grafis adalah susah dalam pembacaannya. Biasanya kalau mau menggunakan skala grafis, kita perlu bantuan penggaris atau malah jangka. Jadi jangka satu tancapkan di sini, satu tancapkan di sini. Berarti seukuran itulah 20 kilo di atas peta gitu. Itu kelemahan skala grafis ya. Kita memerlukan bantuan alat untuk melakukan pengukuran. Hanya kelebihannya, peta itu aman ketika diperbesar atau diperkecil. Itu kelebihan skala grafis. Kalau skala ini fix sifatnya. Peta diperkecil 1 mili aja, ini sudah salah. Atau diperbesar 1 mili, sudah salah. Ditarik sedikit. Sedikit nariknya salah sudah skala angkanya. Itu bahayanya skala angka. Makanya kadang saya pribadi kalau bikin peta, saya taruh dua-duanya skalanya. Oke. Itu untuk skala. Kemudian yang terakhir untuk materi dasar-dasar perpetaan ini, sebelum kita minggu depan pengukuran di atas peta itu adalah tentang isoline. Isoline. Nah, bukan ISO bahasa Jawa ya, bukan. ISO itu berarti sama. Nah, sama. Isoline, garis yang sama. Maksudnya garis yang sama nilainya. Nah, isoline adalah garis yang menghubungkan fenomena geografis kuantitatif, artinya yang bernilai, yang memiliki nilai sama. Nah, contoh yang memiliki nilai itu apa? Curah hujan, ketinggian, dan sebagainya. Jadi isoline ini nama umum. Nah, mungkin kalian pernah dengar kontur. Apa itu kontur? Ini kontur, garis-garis ini kontur. Garis-garis ini kontur. Mungkin ada contoh yang mudah dibaca ya. Oh, enggak ada. Garis-garis ini kontur. Nah, kontur itu adalah salah satu dari isoline. Salah satu dari isoline. Nah, isoline ini ada banyak sekali. Ada isohips. Atau nama bekennya adalah kontur. Nah, nama ilmiah dari kontur adalah isohips. Kontur atau isohips adalah garis yang melewati ketinggian tempat yang sama di atas permukaan laut. Jadi, nah berarti segaris ini sama ketinggiannya, segaris ini. Kalau garis ini 100 meter di atas permukaan laut, maka sepanjang garis ini ketinggiannya 100 meter. Ingat kalau garis kontur, kalau dia makin rapat berarti makin curam. Kalau makin jarang, dia makin landai ya, untuk garis kontur. Nah, kontur salah satu dari isoline. Nama aslinya itu isohips ya. Makanya alat ukur tinggi itu disebut hypsometer. Alat pengukur ketinggian di atas permukaan laut disebut hypsometer. Oke, ada isobat. Nah, ini yang tadi saya singgung. Atau nama bekennya adalah bathymetry. Isobat atau bathymetry ini adalah kontur juga, tetapi kedalaman laut atau kedalaman sungai, kedalaman waduk atau kedalaman danau. Intinya kedalaman air. Kalau kontur tadi adalah ya kontur ketinggian, sementara bathymetry adalah kontur kedalaman. Kontur kedalaman atau isobat. Kemudian ada isohyet. Ini adalah kontur tapi curah hujan. Jadi garis yang melewati tempat yang curah hujannya sama.
Kemudian ada isobar, garis yang melewati tekanan udara yang sama. Kemudian ada isotherm, garis yang melewati tempat dengan temperatur udara yang sama. Nah, ini sangat banyak sekali. Ini contoh saja yang sering kita dengar. Kalau kalian baca dari buku, itu bahkan ada sampai, saya lupa namanya ya, ISO apa gitu. Garis yang melewati permukiman penduduk dengan tingkat pendapatan sama. Ada seperti itu. Saya lupa namanya ISO apa gitu. Jadi kontur, tapi kontur tingkat pendapatan penduduk. Nah, kita nggak pakai itu ya. Kita sering pakai, yang kita pakai itu ya ini. Nanti kontur atau isohip, batimetri, isohiet, isobar, isotherm. Ini yang sering dipakai di kehutanan. Nah, ini adalah ilustrasi dari kontur. Karena minggu depan materi kita perhitungan atau pengukuran di atas peta pasti melibatkan kontur dalam mengukur ketinggian dan kemiringan lereng, termasuk beda tinggi. Ini ilustrasi dari kontur. Jadi kontur atau isohips tadi adalah garis yang melewati tempat dengan ketinggian sama. Oke, saya kasih contoh ada di sini ya. Oke, nah ini adalah kontur Banjarbaru. Kontur Banjarbaru. Saya ganti warnanya. Nah, sekarang saya taruh label elevasinya ya. Nah, ini kontur Banjarbaru. Di sini ada keterangan 37,5, ini berarti meter di atas permukaan laut. Berarti sepanjang garis ini ketinggiannya adalah 375 meter di atas permukaan laut. Nah, mungkin bisa kita simulasikan begini ya. Oke. Nah. Oke. Nah, ini adalah topografi ya. Topografi. Oke. Sekarang saya taruh kontur di atasnya. Nah. Oke. Oops. Oke. Label nggak bisa dilabel. Nah, ini gambaran kontur itu seperti apa. Jadi garis yang melewati tempat dengan ketinggian yang sama. Bisa kita lihat sini ya. Ini terlalu nah, kira-kira seperti itu gambaran kontur ya. Garis yang melewati tempat dengan ketinggian yang sama. Nah, jadi yang dilewatinya ini tingginya sama. Itu gambaran garis kontur. Nah, apa yang bisa diekstrak dari garis kontur? Yang pertama tentu saja ketinggian tempat. Kemudian berikutnya kemiringan lereng, profil medan, bentuk lahan, dan seterusnya. Banyak sekali. Kalau orang-orang pertambangan itu sampai menghitung volume, misalnya volume galian atau volume lubang tambang misalnya. Ya, kita tidak sampai ke sana. Nah, mungkin itu ya untuk materi dasar perpetaan. Nanti materi selanjutnya itu adalah pengukuran di atas peta. Mulai dari mengukur posisi, jarak datar, azimut, sampai ke kemiringan lereng dan beda tinggi. Baik, sampai di sini saja materinya. Oh ya, tadi saya ada janji ngasih tugas ya. Mungkin tugasnya ini saja supaya sederhana.
tugasnya perorangan. Dengarkan baik-baik ya. Tugasnya itu perorangan. Kalian cari peta di internet, peta apa saja yang seperti ini dalam bentuk JPEG atau apapun bentuknya. Kemudian kalian download petanya seperti ini bentuknya, kalian download. Kemudian kalian nilai peta itu, kalian nilai kurangnya apa. Jelas ya. Kalian cari peta online, jadi download peta apa saja, boleh bahasa Inggris, boleh misalnya kata kuncinya apa ya. Atau yang tren sekarang peta COVID-19 misalnya, atau COVID-19 map misalnya. Kemudian kalian uji apa kurangnya dari peta itu. Oh, judulnya kurang misal, atau koordinatnya nggak ada misalnya, atau kok legendanya nggak jelas misalnya, atau siapa sih yang bikin peta itu gitu, nggak ada di atasnya gitu. Jelas tugasnya ya, kalian cari peta, tugasnya perorangan, tiap orang masing-masing cari peta di internet, download, kemudian kalian nilai. Kalian nilai kekurangannya apa, entah ada yang tidak jelas, entah ada, intinya kalian ulas lah apa yang kurang, kemudian saran kalian apa. Oh, judulnya kurang jelas, misalnya kekecilan, padahal harus terbaca, atau kok legendanya sih nggak jelas, atau warnanya kok terlalu mirip gitu, objeknya beda, warnanya kok terlalu mirip. Nah, seperti itu tugasnya. Kalau sudah, peta dan penilaian atau ulasan kalian kirimkan ke email saya. Ini email saya. Kirimkan ke email saya. Oke. Sorry. Nggak ada huruf besarnya. Nah. Jadi tugasnya tadi dengan petanya ya. Peta dan ulasan kalian kirimkan ke sini. Ini. Kirimkan ke email saya. Maksimum seminggu. Jadi minggu depan itu sudah ngumpul semua. Minggu depan sudah ngumpul semua. Jangan lupa tulis nama dan NIM di email. Jadi nama kalian, kemudian NIM kalian di email. Disertai attachment atau lampiran peta yang kalian download dan ulasannya. Jadi diulas ini, pakai ini. Mungkin nanti saya kirimkan PDF ini ya di grup ya, bahan ini. Saya kirimkan nanti di grup. Jadi kalian bisa baca elemen peta itu seperti apa. Apa-apa saja yang harus muncul di atas peta. Nanti kalian download peta, jelas ya. Kemudian kalian ulas dan jangan sama ya. Jadi kerjanya masing-masing. Jangan sampai nyontek satu sama lain, akan ketahuan saya itu. Karena kalian ngirimnya dalam bentuk file gitu. Ulasannya ini ya bisa diketik di Word, kemudian filenya dikirim bersama peta. Atau diketik di email juga, misalnya nama, name, kemudian di bawahnya ini ulasan. Menurut saya peta itu memiliki kekurangan ini. Saran saya harusnya diperbaiki di bagian ini misalnya. Petanya dikirimkan juga ke sini. Oke, jelas itu tugasnya. Demikian kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.